Mas, jawabannya yang tadi pertanyaan tentang statusnya Bos Pinton, kapasitasnya dengan sebagai pengacara balapnya Bronton Roy. Ya sudah ada komando sih dari Bos Kentut ya untuk mengklarifikasi dan untuk menembusi Abah Didin dengan alam inilah. Ayo, kan ini saya buka ya, ini kan memang mungkin sebagian besar netizen udah tahu ya kalau pesawat kita sudah masuk ya, dan akan ada laga lagi, tapi nggak tahu kapan ya, rahasia itu ya. Oh berarti persikapnya Brondong udah masuk juga ya? Sudah. Untuk laga Revan? Sudah. Yang waktu itu Brondong mengalami engine trouble dan sampai akhirnya rantainya putus juga jadi viral itu? Sudah. Bahkan udah skabel pun sudah saya persekuti. Sudah semua. Berarti ini salah satu yang katanya netizen di komentar, ini saya bicara sebagai pengacara Brondong ya, bukan makelar balap ya. Bukan makelar balap, saya usahakan untuk netral ya. Kalau ini saya bicara padanya sebagai pengacaranya Brondong. Yang netizen berkomentar, itu loh di Revan sih, terus Gembel di Revan sudah saya persekuti semua itu orang-orang. Kalian saja yang tidak tahu terlalu banyak bicara di komentar. Tapi kenyataannya kan kita emang diam saja. Tapi untuk laganya pasti saya silent. Berarti secara tidak langsung Bos Pinton posting video yang motornya 3 disiapkan buat salah satu bengkel di Jawa Timur. Berarti itu secara langsung sudah mengkomando dengan untuk datang ke Mabesnya Barbara. Ya, itu ada perintah baru dari Bos Kentut itu. Gimana lah kalau ini sepeda? Ini kan awal puasa kan saya dapat info kalau Sentul udah buka. Gimana kalau kita cobalah? Kan kita cita-citanya sama Abah Didin ini kan memang pengen berlaga di Sentul dengan tim Speed. Dari dulu bahkan laga yang awal pertama dulu yang rantai kita putus juga. Sebetulnya kan pertama kita kan rencana di Sentul. Karena adanya PSBB Corona itu kan jadi gagal semuanya. Nah, ini kan sudah siap. Apa itu statusnya kan udah hijau ini. Sudah buka kembali. Iya, karena awal puasa insya Allah buka infonya. Gimana kalau kita main ke Sentul dan untuk dan katanya juga apa itu saya lihat di suka balap motor itu kan nggak saya. Itu kan apa katanya kan motornya kan banyak yang ready. Bagaimana lah? Coba kamu tanyakan ke Abah atau kamu langsung main ke bengkelnya Barbara. Bagaimana kalau Sentul langsung main di saya? Kita siap lah. Berarti itu memang benar-benar Bos Pinton pengen main 3 laga sekaligus saat itu. Iya, karena motor kita 4 sudah ready semua tinggal main aja. Tapi mungkin Bos Pinton menyiapkan langsung 3 laga itu untuk meminimalis biaya buat ke Sentul mungkin ya. Berarti itu bukan omong kosong dari Bos Pinton. Bukan, fakta. Dan ini saya rencana mau menghubungi Mas Abah Didin selaku tim Barbara Speed untuk mengkonfirmasi permintaan Bos Kentut ini. Gimana kalau kita buat langsung secara 3 laga 3 motor, atau kalau nggak bisa 2 motor lah, biar nggak rugi-rugi banget. Jangan saya tahu bos. Berarti Bos Pinton memang benar-benar punya itikat baik untuk main, bukan Bos Pinton untuk mencari sensasi atau untuk merendahkan salah satu bengkel di Jawa Timur yang ternama juga sama-sama punya nama. Kalau memang ingin punya prestasi, kenapa harus seperti itu? Kan mending diomongin langsung, mungkin cara penyampaiannya Bos Pinton lewat video, nggak langsung dicapil atau sebagainya. Saya akui blunder itu. Seharusnya saya nggak apa-apa lah. Saya juga kalau orang salah ya saya salahkan ya. Seharusnya Bos Pinton nggak perlu seperti itulah selaku owner. Seharusnya lebih slow lah. Nah, apalagi Bos Pinton kan owner besar juga, punya nama dari dulu sebelum saya balap. Sebelum saya punya media, Bos Pinton udah balap, tapi juga punya karisma yang juga pakai klon juga sebetulnya disayangkan tak perlu seperti itu kan, nyuruh anak buahnya atau nyuruh saya langsung kan bisa gitu loh. Kan juga saya pasti bisa berangkat ke tim ke bagian Barbara langsung kan. Jadi untuk netizen yang beranggapan Bos Pinton merendahkan salah satu bengkel di Jawa Timur, enggak lah, cuman mungkin beliaunya itu pengen main, memang bener-bener pengen ngukur kemampuan motornya gitu loh. Jadi untuk netizen yang lain bisa mengklarifikasi dengan benar, mengkaji perkataan orang, jangan terlalu ikut-ikut memanas ya. Fanatik boleh, sebagai netizen kita harus bersikap cerdas ya.
fanatik itu boleh, tapi jangan sampai fanatik kalian itu membutakan rasional dan logika kalian. Kalian harus punya data, punya analisa. Tim ini, tim itu bagaimana sepak terjangnya di lintasan. Jangan jadi fanatik bodoh. Orang terlalu fanatik itu nggak baik, bos. Terus biasa saja lah. Kalau kita emang fan sama tim tertentu, ya sekedarnya saja. Nggak usah terlalu, nggak perlu lah seperti itu. Saya rasa Marlap ini dari gaya ngomong dan sebagainya beda banget ketika di lintasan, paling niat sendiri sampai deket motornya ngesut dan sebagainya, sering digodain teman-teman, tapi ternyata di balik ini semua Marlap ini mampu mengklarifikasi semua omongan, semua videonya Bos Tinton. Nah, Bos Tinton sudah ngajak langsung naik di dalam apapun ini sudah menyiapkan motornya dengan mata-mata kali ini. 3 motor ready, 1 belum. 4 motornya berdua. 4. Ada 4? Mio satunya. Baru. Itu untuk skating. Nah, perlu dipertanyakan ini Bos Tinton dapat Mio ini kayaknya. Setahu saya Mio-nya pakai rangka aluminium. Apa mungkin baru datangin motor itu dari Thailand? Wah, itu dapur sebuah tim ya. Kita nggak bisa terlalu mengflow, selalu menunjukkan sesuatu rahasia atau senjata kita kepada publik ya. Atau kalian sendiri tahu lah. Itu kan rahasia tim. Berarti nggak Seperti gini. Ya nggak, jangan diekspos dulu. Seperti gini. Kalian sebelumnya mengetahui bahwa Laga Barbara melawan Wijaya Viral dengan Sakera melawan Kiak Sabu Jagal. Tapi akhirnya kalian semua dibuat kaget karena yang dikeluarkan Canur. Seperti itu nanti juga saya akan buat. Nah, Itu sah. Barbara seperti itu sah-sah saja. Kan memang kan dia punya senjata yang nggak harus diekspor. kan itu salah satu strategi tim juga. Iya, saya benarkan nggak apa-apa di Barbara seperti itu. Gak apa-apa, karena kan ownernya Barbara juga mampu beli rangka aluminium. Nah kan berarti secara tidak langsung itu sama aja dengan bisa dibilang kasih contoh lah kalau motor herek di Jatim ini pakai rangka yang lebih ringan. Bisa dibilang apa? Jadi memajukan otomotif. Kembali lagi. Bisa ya jadi. Dan kita juga ingin memajukan otomotif juga. Ayolah kita memperkenalkan herek Jatim. Iya. Honda Sport 4 tak ke Jakarta, yaitu main di situ. Nah, ini kan Bos Tinton juga Mio-nya pakai rangka aluminium. Nah, apa nggak takut Bos Tinton nanti dikatain ikut-ikutan? Oh enggak. Ngapain ikut-ikutan? Yang namanya teknologi itu nggak ada ikut-ikutan. Kalau nggak mau ikut berarti Anda tidak mau diajak maju. Keren, jawabannya keren. Kan itu juga termasuk salah satu sebagai pemicu Bos Tinton Iya. juga sebagai Kenapa? motor balap. Iya. Wijaya kenapa pakai pembelah angin? Kalau memang efeknya bagus untuk ke motor, timbernya bisa turun, ya why not gitu loh. Itu kan berarti kita mau maju. Kalau kita ngapain ikut-ikutan? Tapi kita nggak bisa lebih baik motornya. Kalau dipakai firing pembelah angin kok jadi lebih baik. Berarti Anda berarti ingin maju. Jangan ikut-ikutan hilangkan. Saya juga kemarin lihat salah satu krunya Wijaya juga pegang rangka aluminium. Oh, masuk soal Wijaya. Iya, kan juga ada foto juga pakai rangka aluminium. Mungkinkah semua motor bodong juga pakai rangka aluminium? Saya tegaskan masih standar modif ya. Hanya Mio-nya saja. Berarti tidak menutup kemungkinan ini Bos Tinton datengin langsung Mio-nya dari Thailand. Rahasia. Karena itu masih rahasianya juga. Belum ada yang tahu ini. Klarifikasi motornya seperti apa. Mungkin kalau diperbolehkan sama Bos Tinton sebelum laganya saya mengklarifikasi motor Mio-nya. Sebetulnya gini, itu senjata pamungkas saya itu. Saya pribadi Marlap. Ya juga untuk tim Broto. Tapi lihat Bos Tinton mungkin berketan atau apa, sayang banget posting. Padahal itu ketika Bos Tinton posting Mio itu saya langsung telepon, saya marahin. Itu senjata pamungkas ngapain di posting? Itu aku nahan nggak tak posting untuk semuanya nggak tahu netizen. Akhirnya semua tahu, jadi nggak ada kejutannya. Ya ada sedikit berkurang bentuknya netizen ya melawan skandal itu.
ternyata banyak kejutan di Jawa Timur setelah datangnya ninja dari ibu kota. Banyak lebih greget lagi mekanik-mekanik dan juga owner-owner di Jawa Timur. Kalau kita tidak kedatangan tamu dari Jakarta, khususnya Teknotuner ya, mungkin balap Jatim hanya stagnan, berlari di tempat ya. Ketika datangnya ninja Teknotuner dari Jakarta ke sini, ya sebetulnya itu sangat positif ya, bahkan sangat-sangat positif ya. Ninja dari Jakarta ibu kota itu, apalagi Teknotuner kan raja drag ya istilahnya ya, sekelas Teknotuner sama Trito kan ya juga menguasai kelas ninja gitu ya. Kalau tim raksasa Indonesia, kalaupun seumpama Teknotuner tidak berkunjung ke Jawa Timur, mungkin balap Jawa Timur hanya monoton berlari di tempat saja, stagnan. Ketika kita kedatangan tamu istimewa seperti itu, akhirnya mekanik-mekanik Jawa Timur semuanya akhirnya secara gak langsung itu terpacu ya, kecuali gepuk dulu baru wah ini harus lebih cepat lagi bikin motor ini, gimana bisa ngalahin si ninja dari kota. Apa mungkin mekanik-mekanik Jawa Timur sama owner-owner Jawa Timur ini bersatu untuk memajukan merek di Jatim untuk melawan? Bisa. Kenapa disimpulkan nggak bisa? Apa mungkin sekarang sudah mengatur strategi? Insya Allah untuk saat ini semenjak kedatangan ninja dari Jakarta ya, yang awalnya rival itu jadi teman. Rondong, Wijaya, Oyep, dan Bama MPC atau Skin gitu. Ya berbicara nih, gimana nih caranya bisa mengalahkan si Bebas Kemel itu? Ayo siapa kamu nanti tak support gitu. Maksudnya bukan untuk mengalahkan, tapi untuk mengukur kemampuan mereknya Jatim sama mereknya ibu kota. Kalau untuk mengalahkan berarti kan kita terpacunya untuk saling menjatuhkan jatuhnya, iya kan? Berarti perlu dikalibrasi untuk mengukur seberapa cepat motor dari Jatim melawan ibu kota. Apalagi Teknotuner kan juga salah satu tim raksasa di ibu kota juga. Kalau saya lihat sendiri, setahu saya kita jauhnya itu dari segi teknologi, mesin, spare part, kayak apa. Kita aja bisa lihat kemarin dari rangka, dari apa setahu saya pakai apa waktu main sama ninjanya MPK, sirkuitnya juga kita nggak ada apa-apa. Kalau di Jakarta kan sudah semuanya kan sudah tersedia. Yang saya nggak habis pikir, ninjanya Teknotuner nggak ada sebelah. Kalau kira-kira orang Jawa Timur sampai situ nggak pemikirannya? Dan saya bertanya, apa maksudnya? Pakai fairing, rem belakang nggak ada, sop belakang juga nggak ada. Kira-kira mekanik Jawa Timur kalau nggak ada motor itu datang, terpacu nggak buat motor lebih kencang? Pasti terpacu lah ya, nggak mungkin nggak terpacu. Kalau mungkin nggak pakai skop belakang diterapkan di Jawa Timur mungkin ya lompat-lompat motor sini ya. Dari sirkuit mungkin ya. Kalau kita kan di sini Sentul kan udah sirkuit internasional ya. Di sini kan kita pakai jalan-jalan umum. Mungkin ada yang disampaikan lagi dari Marlap tentang balap sama Rondong Proyek sama Barbara. Untuk menanggapi pertanyaan Mas Bapak Longoran itu tadi ya, mending untuk laga kita yang akan langsung, saya mintanya kalau bisa ya, ayo kita tunjukkan pesona Erik Jatim, Mas Ahmadudin Barbara yang saya hormati. Kita tunjukkan bahwa Erik Jatim 500 meter bisa terkenal juga di ibu kota, dan bahkan ibu kota pun juga terkena virus loh, sudah banyak loh daerah di ibu kota. Dan untuk lebih memperkenalkan lagi, ayo kita pergi ke sana apa pasti seru. Insya Allah sudah aman kok, sudah dibuka sirkuitnya awal puasa. Berarti ini Barbara sama Rondong Proyek tidak menutup kemungkinan kali ini pasti dan A1 main di sirkuit internasional Sentul ini ya. Insya Allah kalau kita pasti gas saja, tinggal nunggu konfirmasi dari apa saja, nanti saya hubungi lah apa dalam waktu dekat. Berarti secara tidak langsung media-media juga bakal datang ke Sentul ini ya.
Mas Marlam. Tapi tetap rahasia jadwal itu saya rahasiakan sangat rapat. Bahkan media-media, istilahnya saya kan kalau di IG kan satpamnya media. Kalau ada yang posting ngawur pasti saya delete. Kalau bisa jangan seperti itu lagi ya. Kapok korek, kapok. Laga Barbara kemarin gagal gara-gara ulang kalian. Laga-laga sebelumnya ada yang gagal gara-gara kita posting duluan. Jangan diposting duluan lah. Sudah laga aja. Terserah kalian mau posting 100 kali sehari. Terserah. Tapi kalau sebelum laga jangan macam-macam. Biar nggak terjadi hal-hal yang tidak kita. Kita yang ngurusin di lapangan, di lintasan kita yang susah, biaya kurang banyak, ngurusin sana situ akhirnya gagal gara-gara kalian posting hal yang tidak guna gitu. Mas Marlam, saya rasa cukup sekian review dari saya, klarifikasi tentang videonya badminton ya, tanpa merendahkan salah satu bengkel. Kita hanya sekedar mau cari hiburan, klarifikasi untuk menyuguhkan tontonan yang sangat menarik ya saya rasa. Mungkin ada yang mau dipromosikan dari salah satu usahanya Mas Marlam, entah itu apa, baju atau apa, nggak apa-apa, sama Papa Longo di sini di baju, apa YouTube-nya jenengan. Oh, kalau usaha nggak punya ya kalau di baju. Ada itu counter di rumah, buka counter. Kalau mau isi pulsa atau paketan tinggal WA aja, nanti tak isi transfer dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channelnya. Namanya Maklar Balap juga. Untuk di IG Maklar Balap Jatim, untuk di YouTube Maklar Balap. Cari sendirilah gampang. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas Marlam. Oke. Salam dari saya, Nomor Production. Jangan lupa like, share, and subscribe. Maju terus, Erek Indonesia. Assalamualaikum.